silakan. Siapa perwakilannya, Ustaz? Dari Ibu, ya, Ibu Muzdalifah. Katakan ya, silakan Bu, sampaikan pertanyaannya. Demi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustaz, kami bersaudara sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua kami. Berhubung kami sekarang berada di tanah suci, kira-kira amalan apa yang bisa pahalanya terus mengalir kepada kedua orang tua kami, sehingga meskipun beliau sudah tiada, beliau masih bisa mendapatkan kiriman dari kami sebagai anak-anak mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, amal ibu yang tetap mengalir ke almarhumah ayah, emak adalah doa. Jadi selama sini jangan pernah lupa mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'jalil jannata maswahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Lapangkan kuburnya sebagaimana dia sayang dulu ke aku, membesarkan saya, ya Allah. Sayangilah dia dengan rahmatmu, selamatkan dari azabmu, ampun semua silap salahnya. Berapa kali dia tidak sholat gara-gara aku waktu masih kecil, ya Allah. Berapa kali dia tidak bisa berganti baju baru gara-gara menyekolahkan aku, ya Allah. Balaslah segala baikannya, berikan dia tempat yang layak, masukkan dalam surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah SAW. Minta sama Allah. Yang pertama adalah doa. Yang kedua yang sampai adalah sodakoh. Dalilnya saat berkata, Ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaku anha. Kalau saya bersedekah sampai atau tidak? Tasaddaq. Ayu sodakatu afdal, apa sedekah paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sekarang kita tidak usah ngasih air minum, karena air minum disediakan pemerintah Saudi Arabia. Yang di luar tidak zam-zam, yang di dalam zam-zam. Saya setiap masuk masjid minum dulu. Ada tulisan ghairu mubarrad, tidak dingin, yang tidak es. Saya tak minum es, karena kalau minum es radang tenggorokan, hilang suara saya tausiah. Tapi saya tak nyalahkan yang minum es, silakan. Kenapa minum air zam-zam berdiri Pak Ustadz? Karena Nabi minumnya syariba zam-zam qa'iman, Nabi minum berdiri. Tapi dalam hadis Sahih Muslim, la yasrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu minum berdiri. Apa ini Nabi Muhammad? Dia sendiri melarang minum berdiri, dia sendiri minum berdiri. Kok nggak konsisten Nabi ini? Kok lain di bibir, lain di hati? Katanya jangan minum berdiri, dia sendiri berdiri. Setelah diadakan penelitian oleh para pakar dokter, ternyata di dalam badan kita ini ada diciptakan Allah semacam saringan. Kalau kita berdiri, saringan itu telungkup. Dia tidak menyaring air yang kita minum. Kalau kita duduk, saringannya telentang. Jadi kalau kita minum duduk, maka air yang kita minum tersaring, ringan buah pinggang kita. Kalau kita berdiri, maka air minumnya yang kita minum tidak tersaring. Loh, Nabi minum air zam-zam berdiri, berarti airnya tidak disaring. Nabi ingin menjelaskan air zam-zam tak perlu disaring, karena air zam-zam air paling bersih di dunia. Jamaah kita di Kuala Lumpur, datanglah pakar air dari Jepang menjual saringan air, lalu dipasang. Setelah disaring pakai air saringan itu, ditunjukkan hasil labor. Lihat, sih. Lalu jamaah ini masuk ke kamar, diambilnya air zam-zam. Bandingkan dengan ini, kalah air saringan dari Jepang. Sebetulnya semua perbuatan Nabi itu mengandung makna mukjizat, bahwa orang minum air zam-zam berdiri karena tak perlu disaring, air tersuci di dunia. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, sampai hari kiamat tidak kering, dan anak cucu kita meminumnya nanti ke tanah suci Makkah Madinah insyaallah. Lalu kalau sekarang sudah ada air, lalu kita sedekah apa? Sedekah apa yang bisa kita bantu? Saya tengok banyak jamaah memberi ke cleaning service atau saudara kita yang fakir, yang miskin, baik, tak salah. Lalu kemudian yang ketiga, apalagi yang sampai? Nabi membelah pelepah korma. Ini pelepah korma dibelah Nabi, ditusukkannya ke makam. Kata Imam Nawawi, maksud Nabi membelah korma karena pelepah korma ini bertasbih. Makhluk hidup ini bertasbih. Jadi kalau ditancapkan ke kuburan, tasbihnya sampai. Maka kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tasbih orang beriman. Maka ibu bertasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah.
Ya Allah, sampaikanlah pahala tasbih, tahmid, takbir, tahlil saya tadi 100 kepada almarhum almarhumah sampai. Yang keempat, apalagi pertama doa, yang kedua sedekah, yang ketiga zikir, yang keempat baca Quran. Nanti kalau saya meninggal tolong bacakan Al-Quran pada pangkal Al-Baqarah kepala, ujung Al-Baqarah kaki. Kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Begitu juga kalau kita mampu membaca surah likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Quran Yasin. Saya bacakan surah Yasin, saya bacakan Al-Kahfi malam Jumat, saya hadiahkan pahalanya untuk almarhumah almarhum. Maka itu sampai. Tiap hari duduk waktu kosong baca Yasin. Kalau dihatamkannya menurut Imam Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, kalau dihatamkannya sekhatam Quran, hafal Quran, satu hari dia murajaah 5 juz, 6 hari 5 10, lalu kemudian khatam dia 30 juz, dihadiahkannya pahalanya, bagus. Ini yang keempat. Yang kelima, yang sampai kepada orang meninggal dunia, sholat sunat. Jadi dia sholat sunat mutlak, sholat sunat hajat, diniatkannya sholat sunatnya itu sampai kepada almarhum almarhumah, maka sampai. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kita sampai. Lalu kemudian nanti umrah yang pertama ini nanti besok berniatnya di Bir Ali untuk diri sendiri. Nanti sampai di Makkah hari kedua umrah lagi dari Ji'ranah, bawa kain ihram sampai di Ji'ranah, pakai kain ihram, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Labbaika Allahumma umrah. Niatnya cuma 3. Labbaika Allahumma umrah an dari fulan bin fulan. Habis itu umrah lagi dari Tan'im. Habis itu umrah lagi dari Hudaybiyah. Nah, maka umrah sunat ini dihadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Maka insya Allah sampai. Itulah bukti bakti kita kepada mereka. Andai kita gendong mereka dari kampung kita, kita bawa dia ke Makkah, kita tawafkan 7 kali, kita bawa dia ke Safa, Sa'i, Marwah, habis itu kita bawa ke Padang Arafah, kita gendong melontar jumrah, tidak dapat menebus sakit teriakannya sekali waktu melahirkan kita. Jangan pernah merasa sudah membalas orang tua, tidak pernah. Tidak pernah. Kita masukkan dia ke perut kita lahirkan dia, kita bawa dia, belum dapat membalas. Karena kasih sayang tak bisa diukur. Semua yang saya lakukan saya hadiahkan untuk almarhumah ibu ayah saya. Mudah-mudahan yang masih hidup orang tuanya panjang umur, sehat. Yang sudah meninggal dunia, lakukanlah itu untuk menyenangkan hati mereka. Yang kita lakukan sekarang ini, almarhum mak saya, almarhum ayah saya melihat perbuatan saya sekarang. Wa qul i'malu, beramallah kamu fasayarallah, Allah melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Wal mu'minun, orang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir, orang tua yang sudah meninggal melihat perbuatan anak. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Untuk penanya kedua, perwakilan dari travelnya Ustadz Hasbi yang diwakili oleh Bapak Muhammad Ali Mukti. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Gurunda. Amin ya rabbal alamin. Saya Ali dari jamaahnya Ustadz Hasbi, Insyaallah. Makassar. Saya dari Biak Numfor, Papua. Izin bertanya Ustadz, suatu ketika karena saya sering memandikan jenazah di Biak Papua itu ada kebakaran. Kebetulan yang meninggal dunia adalah perempuan. Ini saya lagi live juga di Biak, alhamdulillah. Nah, yang meninggal dunia ini perempuan, beliau hangus. Sesampainya saya di rumah sakit, katanya sudah dimandikan, tapi bagaimana memandikan? Sedangkan posisi hangus. Ketika dipegang jemarinya patah, dan seterusnya. Apakah jenazah yang mati terbakar seperti ini hangus? Apakah wajib untuk dimandikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah yang penyakit menular, maka dia ditayamumkan karena dikhawatir penularan melalui air. Jenazah yang mati tenggelam, gembung, tak bisa disentuh, tak bisa juga dikasih debu, maka disiram saja.
Jenazah yang kebakaran menjadi arang, kalau disentuh patah, maka dia hanya disiram, menyampaikan air saja untuk menyampaikan syarat isolul ma, menyampaikan air ilal a'dha, kepada anggota tubuh, dengan niat orang yang memandikan. Setelah itu maka dikapankan seperti biasa, diserahkan pada Allah, dan dia sudah mati syahid. Orang yang meninggal mabutun, sakit perut, syahid. Orang yang tertimpa, syahid. Orang yang gharik, tenggelam, syahid. Orang yang kebakaran, syahid. Dengan niat, dengan kalau dia niatnya dia baik. Dan kalau ada orang ngomong, mana mungkin dia syahid, dia buat maksiat, kita tak tahu, boleh jadi dia husnul khatimah. Karena malaikat maut tertulis di keningnya la ilaha illallah. Maka semua orang yang sebelum mati, andai dia peminum khamar, andai dia pemabuk, pezina, mungkin saja sebelum mati itu dia melihat, lalu kemudian dia ucap la ilaha illallah dan matinya husnul khatimah. Kita yang ngata-ngatai belum tentu husnul khatimah. Jadi kata Nabi, ulkuru mahasina mautakum. Orang yang baik-baik itu sebutkan yang baik-baiknya saja. Kalau kita sebut yang baiknya, kita dapat pahala. Kalau kita sebut yang tak baiknya, andai benar ribah, andai tak benar fitnah. Dua-dua kita dapat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Ustadz tetap istiqomah. Berarti kalimat wajibnya tetap Ustaz ya, tapi cuma disiramkan saja. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkapankan, yang ketiga menguburkan, yang keempat ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Fardu kifayah tidak gugur selama jasadnya masih ada. Fardu kifayah. Ustadz melaksanakan, maka umat Islam yang ada di Papua tidak berdosa. Andai tidak usah laksanakan, maka seluruh umat Islam, maka disebut dia dengan fardu kifayah, tidak gugur. Karena ada, kecuali tak ada. Di jasadnya dimakan 1000 ikan piranha, hilang, maka gugur karena tak ada yang mau dimandikan. Wallahu a'lam bishawab.